Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Zahid Abdullah dengan NIM 2023 03 2617. Di sini saya akan menjelaskan review dari jurnal yang berjudul Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad, Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender, yang saya ambil dari jurnal At-Tahdhib, Jurnal Studi Islam dan Muamalah, dengan volume 8 nomor 1 halaman 121 sampai 137 tahun 2020, yang ditulis oleh Habib Ismail, Agus Hermanto, dan Ahmad Muslimin. Yang saya susun juga ini review jurnal ini pada tanggal 1 Desember 2025. Adapun tujuan dari saya melakukan review dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui faktor dan dampak perkawinan beda agama, serta untuk mengetahui hak waris akibat perkawinan beda agama, perspektif hukum Islam dan gender, yang bersubjek pada suku Bali di Desa Mulyasari. Metode yang saya gunakan dalam dalam jurnal ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya adalah yang pertama menyangkut tentang perkawinan beda agama. Faktor yang menyebabkan seseorang murtad atau pindah agama akibat perkawinan beda agama di Desa Mulyasari antara lain pergaulan sehari-hari, pendidikan agama yang kurang, kebebasan memilih pasangan, dan meningkatnya hubungan sosial anak muda dengan mengikuti tren luar negeri atau gengsi. Kemudian, perspektif hukum waris Islam. Secara hukum waris Islam, perbedaan agama atau murtad menjadi penghalang hijab ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian, solusi lokal atau wasiat wajibah. Meskipun demikian, di Desa Mulyasari, ahli waris yang berbeda agama atau murtad tetap memperoleh harta warisan melalui solusi wasiat wajibah. Jumlah perolehannya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris. Kalau yang secara hukum waris Islam itu sama sekali tidak mendapat. Akan tetapi di masyarakat Desa Mulyasari, ahli waris yang beda agama dikarenakan beberapa hal, mereka tetap memperoleh harta warisan, akan tetapi dibatasi, yaitu maksimalnya 1/3 dari harta waris. Kemudian, perspektif gender. Adanya solusi wasiat wajibah ini dianggap sebagai prinsip keadilan dalam perspektif gender yang mengutamakan kerukunan keluarga, menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga melalui musyawarah, saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian saya simpulkan dari kekuatan dari jurnal ini adalah kajian empiris yang kuat. Jurnal ini menggunakan metode penelitian lapangan. Hal ini membuat temuannya sangat relevan dan faktual karena didasarkan pada data primer yang dikumpulkan langsung dari komunitas spesifik, yaitu suku Bali di Desa Mulyasari, bukan hanya kajian pustaka teoritis. Kemudian, menawarkan solusi lokal yang adaptif. Penelitian ini berhasil mengungkap adanya mekanisme penyelesaian konflik waris akibat murtad di tingkat lokal, yaitu melalui penerapan wasiat wajibah. Solusi ini menunjukkan adaptasi hukum Islam dengan kondisi sosial budaya setempat untuk menjaga kerukunan keluarga. Kemudian pendekatan interdisipliner, yaitu adalah pendekatan yang menganut dua faham, yaitu dari sisi agama dan dari sisi yang lain. Karena apabila ditinjau dari sisi agama saja, maka itu akan terjadi perpecahan antar keluarga. Perinciannya adalah sebagai berikut. Jurnal ini tidak hanya terpaku pada perspektif hukum waris Islam klasik, tetapi juga menggabungkan perspektif gender dan sosiologis. Penggunaan lensa gender untuk menjustifikasi keadilan dan keutuhan keluarga memberikan dimensi analisis yang lebih kaya dan modern terhadap isu hukum. Dan tadi adalah kelebihannya, sekarang adalah kelemahan dari jurnal ini
adalah keterbatasan generalisasi. Karena penelitian ini merupakan studi kasus lokasi yang terfokus hanya pada satu komunitas spesifik, yaitu suku Bali di Desa Mulyosari, Lampung Timur. Temuan mengenai solusi wasiat wajibah mungkin sulit diterapkan secara luas pada komunitas muslim di daerah lain yang memiliki tradisi atau pandangan hukum yang berbeda. Karena sejatinya memang hukum asal dari seseorang yang murtad atau yang berbeda agama itu adalah tidak mendapatkan hak waris. Kemudian kelemahan yang kedua, potensi kurangnya kedalaman analisis fikih. Meskipun membahas hukum waris Islam, fokus utama beralih ke solusi wasiat wajibah dan keadilan gender. Dalam analisisnya, jurnal berpotensi kurang mendalami secara komprehensif argumen-argumen fikih yang secara mayoritas menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang untuk waris itu sampai kepada orang tersebut sebelum mengadvokasi solusi lokal tersebut. Kemudian, fokus pada hasil musyawarah. Kesimpulan jurnal sangat bergantung pada hasil musyawarah dan prinsip kerukunan keluarga. Hal ini dapat membuat analisis hukum yang seharusnya berbasis dalil dan teks menjadi terlalu didominasi oleh pertimbangan sosiologis yang mungkin kurang memuaskan bagi pembaca yang mencari argumentasi hukum Islam yang ketat. Yaitu bertolak belakang antara dalil yang itu menjadi pokok dalam kita memperoleh hukum dan pertimbangan sosiologis yang hanya mengutamakan aspek sosial. Terus kesimpulannya adalah perbedaan agama merupakan penghalang waris dalam hukum waris Islam. Namun masyarakat Desa Mulyosari menerapkan solusi wasiat wajibah dengan batasan maksimal sepertiga harta waris kepada ahli waris non-muslim. Penerapan ini didasari oleh prinsip keadilan gender untuk menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga. Syukron, ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.